Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para boboto dan subscriber channel YouTube Radio PRFM. Berjumpa kembali bersama saya Subhan Sori dalam program Kisah Persib. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali hadir di channel YouTube PRFM. Program Kisah Persib kali ini kita akan membahas mengenai bursa transfer ya, paruh musim dari Super League yang kabarnya ini sudah akan dibuka nanti pada tanggal 10 Januari hingga 6 Februari 2025, dan menarik juga untuk kita bahas kira-kira ini siapa saja pemain yang layak untuk direkrut untuk Persib Bandung pada putaran kedua nanti, karena kita tahu di putaran pertama kemarin Persib memang sudah mencoret ya salah satu pemain asingnya, yaitu William Marsilio, dan kita juga akan bahas seperti apa pemain-pemain yang cocok untuk diboyong menjadi skuad Persib Bandung. Ada Kang Pri, sehat Kang Pri? Alhamdulillah Kang Ucup. Sehat ya. Tetap semangat. Tetap semangat dong menjelang bursa transfer ya, biasanya jor-jorannya si tim teh. Betul. Oke, Kang Aris apa kabar, sehat? Alhamdulillah Pak Sehat Yusuf. ya. Waduh, iya bener. Ucup. Itu batiknya cocok dipakai keundangan itu. Keundangan itu pulang keundangan. Oke, dan juga Kang Iin, sehat Kang Iin? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya teman-teman. Hatur nuhun sudah kembali bergabung di kabar Persib, kisah Persib, dan ini menjadi seperti ini ya, berita infotainment ya, menurut namanya juga pergosipan balaman sih, check and recheck ya, silet aja. Kabari. Ya, kabar-kabari, dan ini yang banyak mungkin teman-teman di sini juga dan para bobotoh yang nonton selalu ketika membuka media sosial pasti ada gosip pemain A, pemain B ya yang akan direkrut ke Persib, ada pemain naturalisasinya, ada juga pemain-pemain lainnya. Nah, sebelum kita bahas kira-kira siapa pemain Persib Bandung yang nanti cocok untuk di putaran kedua diboyong oleh Boyan Hodak, kira-kira nih dari awal musim dulu nih, secara keseluruhan teman-teman melihat transfer Persib ini sudah seperti apa nih? Apakah kalau dari rating 1 sampai 10 berapa tuh nilainya? Kang Pri gimana kalau lihat? Jadi kalau kita melihat bagaimana Persib merekrut pemain-pemain baru di musim 2005-2006, justru Persib itu manajemen benar-benar membuat gebrakan sangat luar biasa. Bagaimana pemain-pemain baru Persib itu diperkenalkan dengan cara yang berbeda-beda. Ada radio, ada koran, ada TV, ada bioskop gitu. Itu bisa dikatakan jualan manajemen yang keren lah untuk bobotoh gitu, untuk masyarakat sepak bola Indonesia lah intinya kayak gitu. Nah, terkait pemain-pemain yang direkrut, saya kira awalnya sih saya berharap William itu tampil baik ya. Ternyata flop gitu ya. Justru pemain-pemain yang di akhir-akhirnya yang direkrut yang berkesan gitu. Ada Barba, Barba di awal ada. Di akhir ya. Barba di akhir, Eliano, Tom Hay kayak gitu, yang justru yang di pertengahan di yang kedua, yang sesi yang kedua yang menurut saya menggemparkan publik sepak bola Indonesia, karena kan banyak yang berharap kayak Tom Hay kan gabungnya ke Persija, itu kan sampai akhir detik-detik akhir tuh beranggapannya nggak mungkin Persib mah ngerekrut Haye dan duit di mana, nah kayak gitu. Akhirnya Haye ke Persib, Eliano ke Persib kayak gitu. Dan Eliano juga sebenarnya ini gebrakan Persib yang sangat luar biasa, bagaimana Haye dan Eli yang memang dari Liga Belanda, seri terbaiknya gitu bisa tampil di Indonesia, dan memang kualitasnya beda ya. Bisa kelihatan gitu. Barba juga bisa kelihatan bagaimana back Italia, ciri khas Italia gitu ya. Benar-benar lugas kayak gitu. Nah, yang sangat saya sayangkan itu tetap sih William yang flop gitu. Itu sih Kang Ucup. Menjelang musim baru ini kan Persib total mendatangkan kayaknya lebih dari 10 pemain baru ya. Karena kan untuk menggantikan Tyron, David da Silva, Ciro Alves yang beberapa musim lalu itu udah klop banget kan gitu, dan ini tentu manajemen dan juga tim pelatih bisa dikatakan sebuah perjudian ya ketika mengganti beberapa pemain baru itu. Karena kalau Kang Aris melihat
apakah ini sudah cukup bagus dengan skema permainan Persib hingga ke pertandingan terakhir di putaran pertama nih Kang Aris? Ya, kalau dibilang jelek, Persib peringkat 3 sempat memimpin di peringkat pertama di pertandingan ke-14. Iya. Disebut bagus, tiap main deg-degan orang Iya, kayaknya. benar. Banyak kita ugly win sana bahasa Iya. nama sana menang tapi mainnya butut Butut, gitu ya. kan. Jadi menurut saya memang di tahun ini secara jujur saya memohon maaf ke Coach Bojan ya, mungkinnya beberapa pilihan pemain yang direkrut adalah tidak sesuai ekspektasi gitu ya. Oke. Salah satunya padahal sudah ada kila-kila cek orang Sundamanya, sudah ada pertanda di Arema bagaimana William Marcel sulit untuk diatur Oke. dan sangat sulit untuk bisa menerima masukan dari manajemen. Terjadi. Terus yang kedua mungkin saya tidak memahami bagaimana, saya tidak tahu kan Coach Bojan bagaimana cara merekrut para pemain sesuai radar dia kan, Ramon Tenggi, terus Julio Cesar, Matrikardi. Iya. Yang pasti yang kita rasakan adalah tiap main pasti deg-degan gitu. Tapi lamun disebut goreng da orang kayaknya peringkat katilu gitu ya. Iya. Tapi di ACL malah peringkat pertama gitu. Jadi kalau ditanyakan benar ada yang kurang atau tidak, pasti ada yang kurang. Ya. Kalau saya sih kontribusi yang paling penting adalah Frankfurt Rose sih. Saya menilai di beberapa pertandingan saya kontribusinya malah kurang terlihat gitu ya. Kalau diharuskan ada pergantian di putaran pertama ini ya gitu. Terus kalau pemain Eropa, striker Eropa yang bermain di Persib, menurut saya jarang berhasil, jarang bermain bagus gitu ya. Gol-gol Andre Jung benar-benar hanya gol penempatan gitu ya. Iya. Jadi benar-benar secara skill nahan bola juga menurut saya kurang bagus gitu ya. Apakah Andre Jung juga termasuk diganti? Ya menurut saya salah satu indikasi yang harus diganti oleh Persib sih menurut saya gitu. Karena secara skill nahan bola sangat berbeda, terbalik jauh dengan David Da Silva yang sayangnya David Da Silva termakan oleh usia gitu. Iya. Jadi ya tadi kalau ditanya apakah memuaskan atau tidak, Kang Ucup disebut goreng, daerah posisi katilu, disebut alus tiap main, nah sih deg-degana gitu, terutama di lini belakang duet Matrikardi dan Julio Cesar, dan ketika harus diganti ya menurut saya sih harus memilih salah satu ya, antara yang dikeluarkan Matrikardi atau Julio Cesar, atau mungkin ketika Barba akhirnya homesick dan pulang ke Italia, ya mau ngomong kita harus nyari pengganti back tangguh gitu. Seperti itu sih. Karena kalau kita lihat juga ini hampir starting line up-nya dibongkar kabeh. Terus berubah-ubah gitu, dengan tadi hampir 13 pemain yang sudah mengantarkan kita back to back, Ejra, Edo, terus Ciro, David Da Silva, Tyron Davino gitu, semuanya keluar ya, Gustavo Prangka ya. Memang ini menjadi perjudian yang besar, tapi ya tadi balik lagi disebut goreng halus, disebut halus deg-degan nontonnya gitu. Terutama lini belakang yang menurut saya gagal adalah Frans Futros yang kurang memberikan kontribusi ya menurut saya ini. Adam Prisbeck, tadi lupa kan Pri bilang, Adam Prisbeck datang nyeri beteng, bola kena lob, akhirnya tidak bermain sampai pertandingan minggu ke-14, pekan ke-14. Ya artinya Coach Bojan menurut saya pengen tahu mungkin Coach Bojan apakah ada scouting atau tidak gitu saat perekrutan pemain, yang pasti berdasarkan data Coach Bojan terus bongkar pasang di lini permainan, berarti ada yang salah menurut saya. Kalau dari Kang Rifki, kumaha menilai transfer pemain Persib di musim ini? Kalau kita sempat flashback ya ke awal musim, kalau masih ingat teman-teman sekalian, waktu Kang Adi datang ke studio, Kang Adi cerita soal bagaimana perekrutan pemain Persib dalam 2 tahun terakhir. Jadi kalau Kang Adi bilang Bojan meminta ke manajemen butuh pemain seperti apa. Nah nanti itu manajemen itu katanya pakai AI nih. Oh benar. Ya kalau nggak salah ya, mungkin bisa dilihat lah di podcast kisah Persib waktu Kang Adit ke studio. Kang Adit cerita gitu bagaimana cara Persib mencari pemain gitu. Jadi tidak disodorkan YouTube seperti di Bali United gitu. Tapi menggunakan pendekatan teknologi yang justru lebih memberikan rincian yang lebih lengkap katanya seperti itu ya. Mungkin kalau saya salah, mungkin teman-teman juga nanti bisa cek lagi ya di YouTube-nya PRFM, ada ketika Kang Adit datang ke studio itu di awal musim lalu. Kalau saya melihat sih secara dibilang puas nggak puas sih ya, kalau di persentase sih 75% lah ya, karena kita lihat beberapa pemain memang menjadi kunci gitu di sepanjang paruh pertama ini. Kita lihat
ada William Barros yang di awal musim sempat diragukan ya, ternyata justru menjadi top skor sementara dan juga menjadi pemain penting bagaimana dia bisa menghandle di depan dan juga di belakang. Karena kan dia mainnya cukup mobile ya. Di depan ke belakang, di belakang ke depan seperti itu. Lalu paling ya itu tadi setelah William Marsilio yang kemungkinan besar akan respect ya, karena kan hanya 1 kali permainan, 1 kali pertandingan diturunkan ketika lawan Persita, dan juga banyak masalah kesehatan juga kan ketika di Bandung, itu menjadi sorotan juga. Apakah dan juga kita lihat Teja juga ternyata di musim ini tampil luar biasa. Pasti ketika misalkan ada respect dilepas ya mau nggak mau, kalau saya pikir sih daripada membeli lagi kiper asing ya baiknya cari playmaker yang lebih baik lah gitu, karena kita kan setelah tidak adanya William Marsilio, karena kan William Marsilio ini di awal musim ini dia didatangkan sebagai pengganti Tyran gitu sebagai playmaker nomor 10. Tapi ketika William ternyata tidak perform dan bahkan pada akhirnya dicoret lebih awal ya mau nggak mau Persib butuh pemain nomor 10. Oke. Pasti ada plus minus dan juga ya namanya juga rekrutmen pemain banyak tadi Persib nya juga MU Arsenal kayaknya banyak yang malu saya gorengnya sampai ke pelatih goreng. Kan goreng. Tapi kan yang jadi hangatnya itu kan transfer Persib ini seperti transfernya Real Madrid ya. Jadi pemain-pemain tuh tiba-tiba wah ini disugun mereka Persib ya. Nah, ini ada 2 nama yang mungkin teman-teman bisa sedikit ulas ya. Ada nama Joy Pelupessy dan juga Martin Paes. Sebenarnya ngomongnya Martin Paes. Martin Paes. Kuat lah. Iya dengan si gosip itu karena kan Joy kalau nggak salah kontraknya mau habis ya. Paes juga sama ya. Jedanya. Jeda MLS dan ini menjadi salah satu bursa transfer yang cukup hangat dibicarakan. Karena kan di satu sisi kalau untuk Joy mungkin di usia 32 tahun oke lah untuk main di Liga Indonesia. Betul. Tapi kan untuk Paes yang umurnya masih di bawah 30 Cigera lebar gitu nya. Betul. Nah, kemana nih teman-teman melihat si 2 nama ini yang ini di media sosial sangat ramai sekali dibicarakan mau ke Persib, apakah cocok atau gimana melihatnya? Kalau menurut saya sih kalau Martin Paes sih sayang ya. Usianya masih layak untuk bermain di liga yang lebih tinggi gitu ya. Karena bukan apa-apa kan ini rangkaian dari diaspora ya. Martin Paes itu bagaimana kenapa pemerintah Indonesia ada pemain-pemain diaspora yang memang diambil dari liga-liga yang lebih tinggi dari Indonesia gitu. Harapannya untuk membuat peningkatan di tim nasional gitu ya. Nah, kalau misalnya Martin Paes yang umurnya masih di bawah 30 di bawah 30 ya, 27 kalau misalnya 27 atau 28 sayang kalau misalnya harus bermain di Indonesia. Tapi itu pendapat saya gitu. Tapi kalau misalnya secara saya pengen sebagai bobotoh ya saya mah senang-senang aja Martin Paes itu, berarti kualitas Persib akan bertambah gitu. Nah, kalau Joy sih kayaknya umur 32 bisa lah, masih masuk kriteria untuk jadi pemain Persib lah kayak gitu. Karena saya kira dengan usia yang segitu ya emang waktu ngumpulkan duit benar gitu ya. Menurut saya itu mah kalau realistisnya kayak gitu. Saya kira sih kalau untuk Martin Paes sayang. Kalau Joy Pelupessy sih boleh lah gitu ya. Karena bukan apa kelemahan kita itu kan di DMF lah sekarang itu. Ketika DMF-nya nggak ada, kemarin dipaksakan Putros kan bermasalah juga gitu. Nah, kalau adanya Joy ini kan insya Allah bisa menambal. Karena kualitasnya Joy sih cukup luar biasa. Bagus ya. Kang Aris kumaha melihat Joy Pelupessy dan Martin Paes? Sebelum masuk ke Martin Paes sama Joy sih, yang paling mengerikan adalah banyak kode dari pemain kita ya, pemain lokal. Contoh kayak Febri kemarin sama Rezaldi kan. Yang paling berbahaya kan Ucup ketika benar Febri ke Persis. Rezaldi kan Hamrah Yanusa gosipnya antara kembali ke Persik atau kembali United. Dan Rezaldi juga ada kemungkinan akan meminta untuk dipinjamkan karena belum mendapatkan menit bermain. Nah, yang saya mengerikan itu adalah lapis kedua kan. Kita ketahui di awal musim bagaimana manajemen Persib jor-joran beli pemain agar tidak terjadi gap antara lapis pertama dan lapis kedua. Dan ketika tadi Febri, Rezaldi, Hamra keluar nih, ketika mereka keluar, siapa yang akan menjadi pelatih pemain lokal gitu selain Joy Pelupessy dan Martin Paes tadi gitu kan. Kalau saya sih menilai itu
secara nilai jual akan Persib akan meningkat tinggi gitu. Tapi secara pola permainan kita belum mengetahui secara apa kebutuhan. Tapi yang paling pasti kan kebutuhan kita untuk mendukung pola permainan adalah di lini nomor 10 di AMF tadi kan. Tapi ketika gosip yang kencang datangnya Joy dan juga Martin Paes, menurut saya di momen hari ini, di momen detik ini ketika Persib masih belum konsisten dalam sisi permainan, menurut saya belum tepat gitu. Sangat belum tepat. Ketika Joy datang akan menumpuk lini bertahan di lini tengah gitu. Ada Joy, ada Klok, ada Nazril, Alvaro tadi, ada Alfreanda Dewangga, ada Robi Darwis. Itu semuanya pemain DMF. Kita nggak punya pemain AMF gitu kan. Nah, jadi saya berharap ke manajemen, apalagi tadi apa yang dikatakan Kang Iip, kalau benar pakai AI agak shock banget gitu. Dan mudah-mudahan Coach Bojan kemarin kita tahu dia pulang ke Australia, ada Luka Modric ya. Ke Kroasia. Ke Kroasia ada Luka Modric, saya berharap ya Modric sih yang hadir jadi AMF gitu ya. Hari pergosipan pemain mah kita bebas. Bolanya liar banget. Ini saya mendapatkan informasi dari kepala dinas rahasia Persib gitu ya. Yang akan hadir itu misalnya Luka Modric atau Dries Mertens yang kemarin nonton di Bali United, mantan pemain Napoli gitu kan. Tapi yang pasti saya berharap ke manajemen sisi pemain lokal dulu untuk kembali diisi lagi gitu. Ketika saya khawatir Febri, Rezaldi, Hamra benar-benar keluar dari Persib di putaran kedua ini, justru sisi pemain lokal kita harus lengkapi agar line up pertama dan line up kedua, apalagi kita masih panjang perjalanan putaran kedua, masih ada ACL, agar bisa bergantian bermain gitu. Tapi yang paling saya ketika untuk mengisi perjalanan yang sangat panjang, tapi kenapa lawan Malut Bojan nggak memainkan pemain lini keduanya gitu, malah memaksakan pemain yang utama, jadi berkontradiksi dengan pernyataan Bojan dan manajemen di putaran pertama kenapa banyak menumpuk pemain agar bisa rollingan ketika merasa capek karena jadwal yang padat dan perjalanan yang panjang. Tapi itu tidak terbukti ketika ngelawan Malut gitu, pemainnya yang dimainkan itu aja, sedangkan yang belum mendapatkan menit bermain tidak dimainkan hingga detik ini gitu. Jadi ketika berbicara putaran kedua ini dan juga gosip-gosip pemain, saya kira pemain-pemain ini akan hadir membuat bisnisnya Persib dalam sisi bisnis itu meningkat tajam, tapi dalam sisi permainan saya kira masih diragukan gitu kan. Oke, baik. Kalau dari Kang Iip, apakah Persib layak merekrut Pelupesi dan Paes di putaran kedua? Kalau saya pikir sih ya urusan pemain rekrut kan itu semua kebijakan pelatih. Ya. Pada akhirnya Bojan kan punya penilaian tersendiri lah ya untuk menentukan pemain mana yang direkrut, pemain mana yang dicoret gitu. Tapi kalau saya sih beranggapan ketika Persib memang akan melakukan pergantian pemain di bursa transfer ini, maka pemain yang dipilih itu adalah pemain yang harus bisa beradaptasi. Ya. Kenapa harus bisa beradaptasi? Karena kita tahu bersama Julian Marsilio secara skill oke. Tapi kan dia tidak bisa masuk dalam sistem permainan Bojan. Pada akhirnya dia tidak terpakai. Lalu kita lihat nama Hamra Hanusa. Ketika dia di Persib adalah pemain inti. Tapi ketika masuk ke Persib dia sulit untuk mendapatkan menit bermain. Apakah ada kesulitan dalam beradaptasi seperti Kang Aris bilang? Lalu Alfreanda Dewangga, dia kan baru bisa beradaptasi justru di akhir-akhir putaran pertama gitu kan. Jadi mau gak mau Persib ini mencari pemain bukan hanya sebatas pada nama besarnya saja, tapi pada kemampuan untuk beradaptasi itu sendiri gitu. Karena buat apa gitu kita ngerekrut pemain besar, pemain mahal, pemain secara skill individu bagus, tapi dia tidak bisa beradaptasi dengan sistem permainan Bojan gitu. Oke, sebetulnya banyak sekali ya nama-nama yang dikait-kaitkan sama Persib gitu ya. Kalau kita lihat di laman transfer park itu kan ayah Sergio Ramos, ayah siapa tuh, Jesse Lingard, ngeri kan gitu. Baru beres dari Korea ya. Gitu sebetulnya. Tapi kan yang paling ramai itu cuma dua nama itu ya, karena kan kalau Joy sama Paes memang benar direkrut, artinya kan Persib tidak mengambil slot pemain asing ya. Dan untuk menggantikan posisi William ini bisa merekrut pemain asing lain gitu. Nah ini kan kalau melihat putaran kedua Persib kan sudah lolos nih ke babak 16 besar ACL gitu kan. Di peringkat di Liga 1 juga ini kan masih dalam persaingan juara lah ya gitu. Sebegitu pentingkah Persib ini untuk merekrut pemain baru, karena khawatirnya kan tadi balik laginya takutnya ketika si pemain baru itu datang tidak masuk dengan skema gitu. Apakah memang
perlu ada rekrutmen pemain baru atau mempertahankan dulu di yang sekarang nih Pak Arif? Kalau dari saya ngelihat inkonsistensinya beberapa pemain di pertandingan terakhir perlu sih tetap perlu tetap gitu. Ya yang paling penting adalah ketika pemain keluar dulu. Kita garis bawahin nih siapa yang fix keluar ya mau nggak mau kita kan harus mengisi slot itu agar tetap minimal kita kuotanya ada 27 pemain misalnya ya. Ya, tapi harapan saya tetap tadi Coach Bojan harus mulai berani melakukan rotasi, tidak terpaku dalam satu permainan saja. Dan apakah perlu karena tadi kita William Marsilio udah pasti keluar ya. Dan apakah nanti ada dicoret lagi pemain asing? Adam Priesbeck menurut saya ya sudah jika tidak dipergunakan lagi lebih baik dicoret saja gitu kan. Slot untuk kiper kita ganti jadi pemain lokal. Dan dua pemain yang keluar, pemain asing Adam Priesbeck misalnya sama William Marsilio ya ganti dengan slot asing yang kita butuhkan AMF tadi. Dua-duanya lebih baik menurut saya AMF karena di lini sayap kita sudah gemuk pemain gitu kan. Masih ada Berginho, ada Sadil, ada Beckham, ada Barros. Itu sudah sangat gemuk. Nah, dua pemain asing yang keluar ini William Marsilio ataupun Adam Priesbeck kita ganti dengan AMF, pemain asing AMF yang benar-benar tipikalnya seperti Tyrone Del Pino karena Bojan dari pertandingan pertama kali datang hingga pertandingan terakhir lawan Persik tidak merubah pola permainan, tetap dengan 4-3-3 dengan bermain pragmatis. Bagaimana banyak perubahan ketika sulit di lini tengah akan muncul dari lini sayap. Nah, yang tidak kita punya adalah di tahun kemarin kita punya Tyrone tadi yang bisa pandai mengatur bola dan positioning, yang bisa dan kuat juga menahan bola. Dan ketika William dan Priesbeck kalau jadi dikeluarkan ya saya kira tetap kita butuh pemain asing baru tapi dengan posisi yang kita butuhkan. AMF sudah tidak bisa diganti-ganti. Luka Modric udah harus pasti di situ. Kalau enggak mundur lagi ke jauh kita punya Rene Mihelich misalnya. Zamannya Rene Albert kita punya Rene Mihelich. Pengen jauh lagi ada Jeponimir Boban misalnya. Kalau pemain-pemain berposisi AMF, nah saya berharap Coach Bojan ini bisa membawa dua pemain asing AMF yang bisa mengatur bola tadi. Ini akan menjadi sangat luar biasa. Satu pemain untuk pengganti Adam Priesbeck kita bisa ngambil pemain kiper lokal yang bisa kita tarik kembali untuk backupnya Teja sih menurut saya. Martin Paes lokal ya. Tapi kalaupun harus asing, saya lebih nyaman. Jujurnya saya nyaman pisan kalau ngasih Sirius Margono, tapi saya nyaman pisan kalau udah mau diserang, mau tendangan bebas, mau corner, nyaman udah kalau di bawah mister gawangnya adalah Kevin Rey Mendoza sih menurut saya. Itu nyaman banget, kiper luar biasa, build up-nya juga bagus sih menurut saya itu. Kalau dari Kang Pri ini kira-kira siapa nih pemain yang cocok untuk didatangkan Persib di putaran kedua nih Kang? Kalau lihat secara komposisi tim sekarang gitu. Pasti pengganti William sih yang pasti. Lini depan saya kira masih butuh penambahan karena kalau melihat kemarin Andrew Yung dikasih bola sprint nggak bisa ngejar, jadi kemarin itu ketika lawan Persib itu kayak melebar terus, bahkan di depannya nggak ada orang gitu. Ya Andrew Yung sih menurut saya tetap pasti butuh kan, cuman masih ada penambahan satu lagi kalau menurut saya karena kan sekarang Barros sendiri kemarin ketika dicoba di tengah agak nggak bingung, nggak cocok gitu. Jadi dia udah diplot di kanan tuh benar-benar di kanan gitu. Kalau nggak di kanan kiri gantian sama Bergi gitu ya. Itu yang terus mungkin yang perlu itu AMF sih. Kalau AMF sih sekarang nggak ada isu sama sekali sebenarnya. Justru itu nggak ada isu pemain nomor 10. Itu makanya gitu. Jadi kita apakah terlena karena ada Joe itu sama Martin Paes, jadi kita terlena AMF-nya nggak ada gitu. Mungkin kenapa si Joy dan si Martin Paes ini jadi pemain yang isu teh karena ya mungkin karena tadi Haye dan Eliano teh ternyata pas balik di Kaurang main di tim orang nggak ada itu gitu. Tapi bisa jadi ini sebuah bisa disebutkan karena Martin Paes sama Joe Lopez itu kan karena udah ada statement dari manajemen kan ya. Tapi bisa jadi Persib siap memberikan kejutan karena kalau kita tahu bersama ya di bursa transfer di awal musim beberapa pemain itu justru yang hilang dari radar gitu. Kayak Barba itu kan tahu-tahu ada gitu kan posisinya back padahal Persib sebelumnya udah merekrut 2 back gitu kan ganti sama Julio Cesar. Nah, apakah Persib juga menyiapkan pemain untuk nomor 10 tapi tidak di nomor kan siapa tahu. Ya karena kan kalau Pak Haji bilangnya kalau misalnya harus disebutkan ku Persib harga akan naik dan tim lain osoknya robot. Benar. Mungkin
Benar. seperti itu bisa Strategi, jadi strategi. Biar nggak langsung mahalnya. Yakin lu hadirnya pasti makan Konate gitu. Itu juga kan sebenarnya Juara. Saya feeling saya pengennya sih striker asing mah ya pemain di Afrika lah. Tiga Ikene teh. Zaman Ikene Ikenwa, terus Jibril Kolibali, terus Ezekiel Ndosel, Tortun Udo. Ada nama gagal emang. Rada gagalnya. Terakhir Ezekiel Ndosel tuh saya kira striker pemain Afrika menurut saya lebih berpeluang lebih baik sih untuk goal getter sih menurut saya gitu. Saya berharap mungkin ini harapan saya sebagai personal ya. Berharap ke manajemen mungkin untuk sisi striker saya lebih suka adalah striker asing dari Afrika sih. Gitu apalagi sekarang Liga Afrika kan lagi main nih sekarang. Liga Afrika Piala Afrika sedang main ya mungkin bisa dipantau Osimhen mungkin. Atau Andrea Lukman pemain Atalanta siapa tahu kan bisa direkrut gitu kan. soalnya lumayan banyak ya di Liga Italia. Liga Italia banyak atau mungkin pemain Senegal Ahmad Traore daripada pusing di MU kan bisa ke Persib gitu kan. Iya benar-benar. Ya masalahnya di transfer market juga nggak ada. Nggak ada Masih aja. nggak ada. Paling striker aja. Yang Selain masih IMF nggak malah ada. nggak ada. Biasanya nggak ada. Ya bisa jadi ini salah satu strategi itu untuk menjaga nilai pasar main dengan naik ya, apa versi bawa duit ya. Oh iya benar-benar. Tapi sekali lagi mungkin kalau dari sudut pandang teman-teman mah kayak pemain baru tuh wajibnya Harus, menurut saya wajib. Kalau misalkan targetnya melangkah jauh di Asia dan Itu. hat-trick juara tuh emang perlu pisannya. Nah itu kenapa perlu ya untuk keseimbangan tim juga gitu, untuk keseimbangan pemain terutama di nomor 10 gitu. Karena kalau kita lihat tadi kan Kang Aris menyinggung soal Andrew Yung gitu ya. Soalnya Andrew Yung tuh kesulitan bermain karena dia itu tipikal striker yang nunggu bola gitu. Sedangkan sekarang nomor 10-nya nggak ada ya dia mau nggak mau harus turun. Sedangkan secara Berbatas sekali kemampuan dia kurang gitu untuk turun gitu. Iya. Rumah Kang Aris. Iya benar kan. Pokoknya apalagi kan sekarang kita ada pemain asing menganggur. Tadi ya Adam Risbeck. Ya pasti kita butuh pemain asing baru. Ada dua ya sekarang itu ya. Berarti Adam yang Prisbeck. William Barros. William Marsilio dan Adam Prisbeck. Ya Prisbeck. otomatis ketika ada dua pemain asing ini ya kita mending menggunakan untuk membeli dua pemain asing baru tadi. Oke. Jadi Harus itu wajib. Daik-daiknya, tapi balik lagi ke strategi manajemen nih, apakah si pemain baru itu nantinya akan langsung klop dengan itu? Karena persoalannya biasanya kalau putaran direkrut di putaran kedua tuh kan ya itu balik deh-nya aya nu memilikan lah gitu nya, aya nu langsung bisa tetel, aya nu henteu gitu. Bisa diantisipasinya mungkin dengan mencari negara yang sudah ada pemain negaranya yang ada di Persib. Misalnya kalau punten ya kan Haye misalnya Belanda yang cari IMF yang dari Belanda lagi misalnya. Pemain asing dari Belanda yang kan enak tuh ada Haye, ada Eliano, ada Klok di tengah gitu. Itu mempermudah adaptasi sih menurut saya. Komunikasi lebih Lebih lancar. bagus, Komunikasi lebih lancar lancar. gitu. Kalau mau ya salah satu indikatornya adalah biar adaptasinya nggak terlalu lama. Ya iya cari pemain yang misalnya kalau ada Lucho di tengah, carilah pemain IMF dari Argentina. Ada Matrikari yang bisa membantu adaptasi. Kalau pengen lebih cepat lagi, pemain Belanda kan dominan nih sekarang gitu ya. Saya tidak Haye kan udah menjadi pemain timnas ya. Maksud saya ketika darah ibunya dari Belanda ya akan dibantu oleh Klok, oleh Haye dan juga Eliano lebih mudah untuk cepat adaptasi. Tapi butuh gak sih Kang pemain, karena ini kan masuknya nanti di putaran kedua, otomatis kan tadi sempat disinggung adaptasi gitu kan dan lain sebagainya. Kira-kira butuh tuh pemain anu misalkan yang sedang bermain ibaratin lahnya di Liga Asia Tenggara lah, di Liga Malaysia gitu, Liga Singapura yang udah ya setidaknya nggak terlalu jauhnya jeung liga orang teh dan proses adaptasi lagi teh setting. Kalau saya sih lebih suka ngambil pemain dari Liga ya Thailand. Kalau saya kalau nggak Thailand Vietnam lah gitu ya. Karena kalau Malaysia mah sekarang tuh udah lagi di bawah gitu karena kan hanya JDT aja yang paling kuat gitu ya. Nah kalau misalnya, nah ini yang di Singapura ini yang pemain asing juga mahal-mahal tuh. Lain City itu termasuk yang paling mahal tuh waktu kemarin tuh paling tinggi. Bahkan tertinggi ya waktu di grup kita ya. Persib Persib Lion ya. Gitu. Itu ya bisa jadi tambahan lah, bisa jadi alternatif lah. Thailand sama Singapura mungkin bisa, tapi kalau Malaysia janganlah. Tapi Malaysia si lucunya. Tapi cek ada lucu ngaco teh aja. Sampai Kalau Lucu karena udah punya sejarah sama Bojan. Bojan udah tahu track recordnya gitu. Ya kalau saya sih kalau misalkan mengambil pemain dari liga yang dari klub di Liga Asia Tenggara gitu ya khususnya, tapi dia sudah terikat kontrak ya balik lagi kepada kemampuan manajemen gitu untuk menembus kontrak. Karena kan kalau misalkan pemain yang masih terikat kontrak, ya betul.
kudu ngabarkeun Itu fee dia salah transfer. satu yang paling Transfer, kesulitan di transfer para musim teh karena beberapa pemain teh masih punya Masih kontrak kontrak. guys. Jeung mahal deh. Yang mahal deh kecuali Gado Artosnya. Benar. Atas mah aya sih saya yakin Nah. ya. Cuman pada akhirnya itu adaptasi sama skema sistem permainan Bojan dia Tapi bisa kalau isu yang dari Liga 1 mah nggak ada ya. ini nggak ada ya justru Nggak dari ada luar ya justru ya. dari luar Gitu ya maksudnya kan biasa kayak isu misalnya di Persis kayak Oh, Bandung gitu. kayak Emang dulu, nggak nggak emang nggak ada sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Atau memang ditutup ya. terus unik oke sih kalau misalkannya bener kata Bang Aris itu tadi misalnya Persib merekrut pemain yang dari Belanda gitu ya kalau kita lihat di Bali United yang banyak pemain Belanda mereka ternyata gancang adaptasinya gitu ya Oke. Karena pelatihnya itu dari Belanda kan. ya jadi dia secara skema permainan itu udah bisa paham gitu kultur sepak bola Indonesia gitu. Jadi saya pikir apa salahnya juga sih itu untuk mencari pemain dari Belanda untuk Oke. lini tengah terutama. Siap. Mungkin di sini teman-teman pastilah punya harapannya dan mungkin bisa menebak nama pemainnya lah ini yang kiranya cigana ya lamun misalkan si pemain ieu ka Persib halus ya. Saat kira-kira mun urang mah hayang nanya, urang ya hayangna. Urang hayang ke Florian Wirtz ka Persib. Mereka pakai Karena gol-gol sebenarnya gitu kan main teh ya sebut. Kira-kira mun Papri, Kang Aris, Kang Repi saatah pemain nu urang hayang si pemain ieu teh iya Persib euy. Toni Kroos. Pensiun. Tapi emang aktif kan ya? Oh, Aktif kan ya? Aktif kan aktif kan ya. emang aktif kan ya. Nah, Sok kan Kalau mikir sama Dewa, pemain Dewa siapa? si Kambuaya? bukan. Isidoro. 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 Karena itu kan Isidoro itu sebenarnya si Bojan tuh hayang pisannya sebenarnya Iya. kayak Isidoro tuh cuman karena Dewa anak kurang ajar benghar pisan eta pemiliknya kan. iya. Jadi wani ngagajinya lebih tinggi di Persib. Iya bener. Isidoro sih sebenarnya sih saya. Oke. Karena Isidoro kalau ya. di posisi 10 Isidoro atau partner nama Isidoro tuh Brazil. Jaja. Jaja tuh lumayan sebenarnya. Jajah kan disunuh ke Persija oke. Wih. Oh. Brazil Karena paling serius, itu. apa? Ada isu. Udah bekas Madura oke kan ya. Nyonya cocok ya pelatihnya ya. Oke, mau nanti Kang Aris sahat lah. Terus pastinya lah mau pemain asing Asia saya lebih menyukai untuk AMF ini Canatik Songkrasin. Messi nah Thailand. Terus hot. 30-an mah masih aman lah. 30 tahun sih saya kira. Buriram sekarang setelah balik dari Jepang kan balik lagi ke Thailand saya untuk pemain asing Asia saya menyukai Canatik Songkrasin untuk bisa mengisi lini tengah AFF-nya Persib sih menurut saya ini saya lebih realistis sih menurut saya apalagi Persib saat ini lagi berpeluang untuk terus berprestasi di Liga ACL ya. Masa Buriram lagi terhalus Pak. Harus. Elitnya. Jika nama Daek lah direkrut dan kalau ini striker sih saya kira beri kesempatan pemain muda pemain favorit saya Jens El Igun Raven sih. Daripada tidak bermain di Bali United tidak ada salahnya kita tarik ke Persib Belanda Connection. Mudah-mudahan ya bisa memberikan dampak positif buat Persib Bandung kalau daripada nggak main di Bali udah ke Persib aja gitu. Tapi orang teh Memang mah siapa curik deui mah. tak eta tah. Jadi eta aduh. Kalau kali kumaha tah? Saha tah? Kalau saya sih kalau saya rada bingung oke nya. Kalau saya pikir apakah mungkin kan untuk Tyron kembali gitu ya? Nah, kenapa Tyron? Lebih logis ya. Lebih logis gitu kalau kata saya karena pas Persib lawan Malut, Tyron tuh main. Main babak kedua. Main babak kedua kan. Tapi asisnya mah. Nah itu, saya pikir sih Tyron lebih logis ya karena kebutuhannya memang di posisi nomor 10. Secara pola permainan dia udah mengenal Bojan Hodak gitu kan, bagaimana Bojan Hodak meramu strategi. Tyron bisa adaptasi lah gitu nya kayak secara kultur dia udah tahu banget lah Bandung kayak gimana gitu. Jadi kalau saya sih ya daripada mikiran pemain mana ya bisa beren. Itu dia. Jadi kita tunggu saja ya karena bursa transfer paruh kedua atau paruh musim di Liga 1 itu akan berlangsung tanggal 10 Januari sampai 6 Februari. Jadi kita nikmati aja lah ya pergosipan teh saha-saha. Tapi balik lagi kita mah di sini hanya menyampaikan ya harapan-harapan kita ada anggaran menentukan manajemennya gitu. Pelatih dan manajemen kan gitu. Membeli duitnya juga duit. Gitu. Jadi kalau teman-teman Bobotoh yang nonton ini siapa kira-kira nih pemain yang kalian harapkan untuk bergabung di Persib Bandung untuk putaran kedua? Langsung aja komennya. Si Hayang saha, Ronaldo,
Erling Haaland pokoknya itu mah. Atau misalkan saha nu keur alus teh Bang? Striker teh ayeuna. Eta geuning striker Gimana? Madrid kan botak. Oh si Mbappe. Oh Mbappe semoga kayaknya si Barros teh Baros, aja. Baros yang Mbappe duet. Atau Kylian Mbappe yang nanti bisa duet di lini depan Persib, mangga langsung saja komen di kolom komentar ini ya. Hatur nuhun ya. Siap. Kang Uri, Kang Aris, Kang Rifki. Sami-sami. Mudah-mudahan ini tidak ada blunder lagi lah di bursa transfer ini dan pemain teh yang masuk ke Persib langsung klop lahnya. Karena penting Jeung hate naon ge. Jeung hatena oge ngotot da urang mah kan pemain nu penting mah ngotot geus si Ciro tah ngotot mah. Baros. Gitu lah. Etos kerjaan teh nya. Oke, itu aja ya. Hatur nuhun sekali lagi teman-teman dan juga Bapak yang sudah subscribe dan jangan lupa Anda bisa like dan juga share konten ini. Nanti kita akan hadirkan kembali informasi dalam Kisah Persib di channel YouTube Radio PRFM. Saya Subhan Sari pamit. Wassalamualaikum, salam biru. Dadah.